Terima kasih atas waktunya, Bu. Saya meminta waktunya sebentar karena saya dengar Ibu akan melakukan pembelajaran di hari Selasa ya, Iya. dengan mata pelajaran bahasa Inggris, Ibu. bahasa Inggris di kelas 7A. Oke, jadi saya ulang bahwa Ibu akan melakukan pembelajaran bahasa Inggris di kelas 7A pada hari Selasa. Saya minta kesediaannya Ibu agar saya bisa melakukan observasi di kelasnya Ibu. Kebetulan di tugas saya ada untuk mengobservasi teman selama pembelajaran. Nah, kalau boleh saya tahu apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada saat proses pembelajaran itu? Jadi untuk pembelajaran di kelas 7 nanti, tujuan pembelajarannya adalah melalui diskusi kelompok mereka, peserta didik dapat mendeskripsikan makanan favoritnya atau describe one favorite meal. Jadi dengan berani dan kreatif, itu tujuan pembelajaran itu. Yang satu ini saja Ibu. Jadi peserta didik dapat melalui diskusi kelompok dapat mendeskripsikan makanan favoritnya peserta didik dengan berani dan kreatif. Kalau boleh tahu area apa yang ingin Ibu kembangkan nanti di pembelajarannya? Jadi di area yang ingin saya kembangkan nanti di saat pengelolaan kelas, terutama pengelolaan kelas saya, yaitu bagaimana saya bisa mengaktifkan siswa lebih aktif dalam diskusi kelompok mereka. Kemudian juga bagaimana di dalam berkelompok mereka nanti itu mereka bisa berdiskusi, bagaimana mereka mampu bersama temannya berdiskusi memecahkan pembelajaran masalah yang akan saya berikan nanti di LKPD-nya. Seperti itu. Jadi area yang akan Ibu kembangkan adalah agar siswa aktif dalam diskusi kelompok dan bersama-sama memecahkan permasalahan yang diberikan oleh Ibu. Nah, terkait area yang ingin Ibu kembangkan, strategi apa yang akan Ibu terapkan? Jadi karena saya ingin mengembangkan bagaimana saya bisa mengelola kelas, bagaimana saya bisa mengaktifkan siswa, bagaimana mereka bisa berdiskusi secara berkelompok dengan aktif, maka strategi yang akan saya lakukan adalah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian juga ada metode diskusi dan presentasi nanti supaya mereka bisa lebih aktif lagi. Seperti itu, Bu. Baik, jadi strategi yang akan Ibu terapkan adalah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan metode diskusi dan presentasi. Maaf Ibu, kalau saya boleh tahu supaya saya nanti lebih spesifik diferensiasinya ini lebih ke mana ya? Iya, jadi dari mendeskripsikan, dari tujuan pembelajaran saya adalah mendeskripsikan makanan favoritnya. Jadi saya akan menitik beratkan ke diferensiasi produk. Jadi mereka akan membawa bahan ajar yang akan kami tampilkan adalah saya akan menampilkan media gambar dan video. Kemudian juga mereka akan membawa secara nyata atau real makanan favorit mereka. Jadi nanti ada diferensiasi produk. Kemudian dari kerja kelompoknya mereka nanti tugasnya juga akan berbeda, Bu, karena berdasarkan saya nanti akan membagi mereka dalam kelompok itu bukan berdasarkan gaya belajar, tapi berdasarkan kemampuan mereka dalam bahasa Inggris. Jadi bagi yang saya anggap sudah mumpuni ya, jadi akan saya berikan LKPD yang lebih sulit. Kemudian bagi yang belum, kosakatanya masih rendah dan lain-lain, maka LKPD-nya akan lebih mudah. Kemudian nanti saya juga akan lebih sering membantu mungkin di kelompok yang sulitnya yang agak kurang. Jadi saya simpulkan Ibu bahwa pembelajaran diferensiasinya itu lebih ke produk dengan yang Ibu tadi katakan, dan yang terakhir metode diskusi dan presentasi. Semoga pembelajaran Ibu nanti berjalan dengan lancar. Dan bukan kemungkinan tapi memang setelah observasi kita akan ketemu kembali untuk melakukan bincang-bincang terkait pasca operasi yang observasinya Ibu. Terima kasih Ibu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ya bisa ketemu kembali di hari Selasa walau dengan cuaca yang panas. Saya rasa semuanya masih tetap semangat belajar ini hari. Yes, always have spirit ya. Oke, sebelum kita belajar before we study, please
ini? Masih semangat semua? Kalau masih semangat, angkat tangannya dua-dua ke atas. Apa bahasa Inggrisnya semangat? Spirit. Jadi yang pertama spirit. Yes. Gitu ya. 1, 1, 2, 3. Spirit. Yes. Oke, hari ini kita belajar kembali bahasa Inggris dengan materinya adalah culinary and me. Apa itu culinary? Mari. Makanan, betul sekali. Makanan dan oke. Tujuan pembelajaran atau learning objective hari ini ada satu, yaitu setelah menyelesaikan proses pembelajaran dengan diskusi bersama teman kelompok dapat mendeskripsikan makanan favorit. Describe your favorite meal. Food and drink yang pertama, apa ini? Mie goreng. Siapa yang tahu apa bahasa Inggrisnya? Milk. Kalau mie itu apa? Noodle kalau bahasa Inggris. Kalau yang ini? Nasi kuning. Siapa yang makan nasi kuning hari ini? Siapa yang makan mie goreng hari ini? Tidak ada. Kalau bahasa Inggrisnya nasi kuning? Rice. Bukan yellow, right? Kalau ini? Ice cream. Betul sekali. This one? Fish. Kalau sudah digoreng atau dibakar ini? Kalau digoreng berarti? Fried fish. Kalau chicken itu ayam. Jadi fried fish. Betul sekali. Kalau ini? Donuts. Itu adalah semua jenis makanan atau minuman. Which foods have you ever eaten? Yang mana makanan ini? This one number 1, 2, 3, 4, and 5. Yang mana yang paling sering kalian makan? Nomor 1 siapa yang sering makan? Number 1, angkat tangan. Number 2, number 3, number 4, number 5. Oke, jadi ada di sini bagiannya semua 1 sampai 5 sering dia makan. Ada yang makan cuma 1, 3, dan 5 dan seterusnya. Yang pasti 5-5-nya sering kalian temukan atau makan. Oke. Kalau yang ini? Jus atau tomato jus. Oke. Yang ini? Apple jus. This one? Orange jus. Ini? Teh apa? Hot? Teh hot, bukan teh hot, tapi hot. Hot tea. Teh itu bahasa Inggrisnya tea. Kalau this one? Hot coffee. Jadi di sana ada tomato juice, ada apple juice, ada orange juice, ada hot tea, hot coffee. Jadi ada 5 juga jenis minuman. Apa bahasa Inggrisnya minuman? Drink. Kalau 5 jenis berarti pakai kata drinks. Lebih dari satu. Betul sekali. Dari 1, 2, 3, 4, dan 5. Nomor 1 yang siapa yang sering minum? No one. Jadi tidak ada yang pernah tahu bahwa tomato bisa di jus ya? Enak tanpa susu. Nomor 2 apple juice. Tidak pernah juga, jarang sekali kalau apel paling langsung dimakan ya. Kalau nomor 3 orange. Oke, ada sering dijual jeruk keras ya. Nomor 4. Oke, nomor 5. Cuma sering minum kopi cuma? Atau kopi yang ada susunya? Ya, oke. Nah, 1 sampai 5 sering lihat semua ya.
describing food and drinks. These are some adjectives you can use to describe food and drink. Ini adalah kata sifat yang bisa kamu gunakan untuk mendeskripsikan makanan dan minuman. Yummy. Say yummy. Yummy. Enak. Kata usah sama-sama bilang yummy. Tasty. Jadi yummy and tasty sama-sama berarti enak atau lezat. Sour. Asam. Sweet. Bitter. Jadi itu adalah beberapa jenis makanan yang selalu kita dapat ya. What you can learn from the picture of our video. Apa yang kamu bisa pelajari tadi dari gambar dan videonya? Iya, jadi nama-nama makanan dan minuman. Oke. Do you know the topic of the picture or video? Apa kira-kira topik atau pembahasan utama tentang makanan dan minuman lagi? Oke. Do you have favorite food and drinks? Kalian punya makanan favorit atau minuman favorit? Oke, apa? Bisa dari Ilham dulu, apa makanan favoritnya Ilham? Apa Ilham yang biasa? Apa tadi sudah makan waktu sarapan? Ya sarapan Ki. Kita lagi tidak ada sarapan tadi. Rice yellow. Apa yellow? Rice. Kalau minuman, paling suka minuman apa? Kopi cup. Cokolato. Hot tea. Matcha, Thai tea. Oke, jadi beragam semua makanan dan minuman favoritnya. Oke, sekarang saya ada tugas silakan masing-masing. Ini kerjanya masing-masing ya. Jadi ini 4, 2, 3, 4. Jadi ada tulis namanya dulu di bawahnya. Ada nama di situ di bawah. Tulis dulu nama di situ. Sebentar saya jelaskan mau di apa. Tulis dulu namanya masing-masing. Jadi di sini di kotak ini, perhatikan. Attention please. Di kotak ini ada 10 nama makanan yang sudah saya sebar. Kalian tinggal menemukan, dan cara menemukannya adalah seperti ini. Misalnya orange. Misalnya kamu dapat orange, berarti seperti ini jadinya. Di kotak seperti itu, oke? Kemudian di bawahnya nama tulis orange. Paham? Jadi di situ ada 10 makanan dan minuman yang saya sebar.
Yang belum dapat 10 berarti masih ada yang tidak dapat. Kau bertanya ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Siapa lagi? Luar biasa semua gak tujuan, tepuk tangan dulu yang mulia. Saya tidak fokus dulu sama tugas hasilnya karena saya rasa semuanya benar. Bagaimana Kak Rasa tadi cara belajarnya? Ternyata kita bisa toh? Ya kan? Ternyata kalian bisa. Itu saja. Yang tidak bisa karena tidak konsentrasi dan tidak mau tidak fokus. Siapa yang bisa satu perempuan dan satu laki-laki bacakan di atas ini hasil tugasnya? Ayo sini. Mau jadi baca hasil tak ini tidak mau jadi bagaimana? Oke, jadi dari 10 makanan yang tadi kita sudah cari. Tepuk tangan dulu untuk para. Oke. Jadi ini adalah search for words atau mencari kata-kata. Nomor 1 adalah number 1, fried rice. Apa itu fried rice? Nasi goreng. Kedua, number 2. Milk apa? Susu. Coffee? Kopi. Apa? Tea. Teh. Oke. Jus itu jus. Steak apa steak? Daging panggang itu biasa itu yang bule 1 kilo dagingnya dapatkan apa sih? Itu steak. Satai. Ingat satai itu adalah sate. Omelet. Telur dadar atau telur kol? Puding. Yang mana itu puding? Puding. Itu yang berapa? Oke. Noodles. Mie goreng. Noodles itu mie. Fried noodles adalah mie goreng. Noodles soup adalah mie kuah. Oke, Farah, terima kasih. Terima kasih Farah. Atau Halis boleh ya, oke Halis. Oke, luar biasa. Ini harus mau. Itu yang pertama dulu mau, baru bisa. Tidak akan bisa kalau dari awal tidak mau. Itu harus harus mau dulu baru bisa. Tidak bisa kalau dari awal tidak mau. Oke, silakan. Fried rice. Itu bacanya fried rice, bukan fried rice. Oke. Meal, betul. Apa meal? Susu. Tea itu dibaca artinya teh. Oke. Puding. Oke. Kopi. Artinya kopi. Julice atau jus. Artinya jus juga ya. Sate. Steak. Oke. Daging panggang. Omelet. Omelet itu telur dadar. Oke. Noodle. Dibacanya dulu memang bahasa Inggris begitu ya, harus sering latihan. Noodles apa tadi? Mie. Oke. Luar biasa lagi untuk Halis semuanya. Tujuan sampai di sini. Ada yang tahu yang mana tadi dari yang 10 itu yang mana adalah makanan pokok? Main meal, makanan pokok. Patrialis yang mana satu itu tadi?
kopi atau jus atau kopi susu yang dingin ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu untuk kelas 7. Ada yang mau bertanya tentang materinya hari ini? Jadi hari ini kita belajar tentang kulineri ini. Bagaimana perasaannya belajar? Oke, luar biasa ya. Jadi hari ini semuanya belajar bahasa Inggris dengan stand up please. Sit down please. Attention please. Attention. Oke, semua perhatian, betul. Greeting to our teacher. Let's pray please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih ke Ibu Andi Hairwan yang sudah berkenan bersama kami di bidang pasca observasi kali ini, dan juga ke Ibu Hikmah Saraswati yang juga bersedia kembali ditanya-tanya terkait kegiatan pembelajaran. Jadi sesi kali ini itu adalah sesi pasca observasi karena sebelumnya sudah diadakan pra dan observasi. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan di yang kali ini. Yang pertama itu adalah di sesi kali ini, di sesi pasca observasi, apa yang Ibu harapkan dari yang kali ini? Ya, baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu PP dan juga Ibu Syamsiah karena sudah berkesempatan untuk melakukan observasi di kelas saya, yang mana tentu saja itu akan berdampak positif kepada pembelajaran saya ke depannya. Untuk kegiatan observasi ini yang saya harapkan adalah bagaimana saya ingin mengetahui bagaimana strategi yang saya sudah lakukan di kelas itu bisa mencapai area pengembangan yang ingin saya capai, yang dalam hal ini yaitu keaktifan murid saat berdiskusi dan juga saat dalam pembelajaran. Jadi itu ya yang diharapkan dari yang kali ini. Setelah melihat kegiatan pembelajaran yang di kelasnya Ibu, sebenarnya saya sudah menyaksikan sendiri, tapi saya mau tahu dulu dari Ibu sendiri, apakah area pengembangan yang Ibu ingin capai itu apakah sudah terlaksana dengan baik? Ya baik. Kalau menurut saya yang saya lakukan kemarin saat observasi dengan strategi yang saya lakukan, saya merasa keaktifan siswa saya selama proses pembelajaran itu sudah sangat meningkat, Ibu. Saya melihat apalagi kemarin seperti pembagian kelompok, saya melihat kelompok yang seharusnya biasanya pasif, saya melihat ada kemandirian di dalam pribadinya mereka sehingga aktif dalam kelompoknya. Saya melihat ada peningkatan di situ, Ibu. Jadi selama saya melakukan strategi seperti berdiferensiasi yang saya lakukan dalam produk, tugas dan kelompoknya, saya lihat itu ada peningkatan. Jadi intinya bahwa area pengembangan yang ingin dicapai itu sudah terlaksana dengan baik. Dan itu saya juga sudah lihat dari beberapa dari catatan yang saya yang sempat saya lakukan di kelas Ibu, itu memang sudah mengajak murid untuk aktif dalam pembelajaran, dan itu sudah menyiapkan KPD yang sangat kreatif sehingga dan itu menantang
mungkin bagaimana saya mengelola kelas saya rasa masih kurang, terutama dalam penilaian Ibu. Mungkin apa ya, saat kemarin itu saya merasa sangat bersemangat di dalam kelas, menikmati prosesnya karena saya lihat ada peningkatan. Saya lupa menilai, saya lupakan menilai anak-anak. Saya bilang di tengah-tengah proses saya bilang oke, sebentar nanti saya ingat. Padahal saat saya menilai di luar proses, saya rasa saya tidak bisa mengandalkan ingatan saya saja. Harus tetap ada minimal catatan kecil yang saya bawa supaya penilaian saya tetap objektif dan memang sesuai dengan keadaannya. Karena kalau mengandalkan ingatan dan juga apa yang tadi kita lakukan itu biasanya ada yang jangan sampai ada yang miss atau ada yang terlewatkan seperti itu. Jadi mungkin kedepannya saya ingin bisa lebih melakukan setiap tahap dalam proses pembelajaran saya, terutama dalam segi penilaian. Jadi Ibu apa ya, kesempatan untuk menilai peserta didik atau untuk menilai peserta didik selama proses pembelajarannya itu tidak dilakukan meskipun sebenarnya Ibu sudah menyiapkan lembar penilaian ataupun buktinya ya. Iya, karena selama ini tentu saja mungkin bagi saya terutama khususnya selama sebelum saya mempelajari hal-hal yang seperti ini, saya cuma tahunya bahwa penilaian itu hanya dari segi produknya anak-anak. Kita ternyata ternyata dari segi keaktifannya saat proses diskusi, bagaimana saat mereka presentasi, ada peningkatan dari sebelumnya, sehingga mungkin ada bisa yang dijadikan pembanding, ada yang kita bisa perlihatkan bahwa ini loh nilai saat presentasi dulu dan ini yang meningkat saat prestasi yang sekarang. Mungkin itu semua yang harus saya perlukan untuk kedepannya, bahwa penilaian itu tidak hanya terkhusus sama produknya saja anak-anak, tapi juga bagaimana prosesnya dalam kelas, siapa yang masih seperti dulu, siapa yang sudah berkembang, siapa yang sudah baik perkembangannya, mungkin seperti itu. Ya, jadi poinnya bahwa ada hal yang perlu Ibu perbaiki dalam pembelajaran ke depannya, terutama dalam segi melakukan penilaian proses pembelajaran, proses tadi dalam pembelajaran. Sebenarnya pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana strategi, tapi saya dari paparan Ibu tadi sudah Ibu sebutkan bahwa jangan hanya mengandalkan ingatan saja, karena bisa saja hal itu bisa dilupakan. Strateginya dari pembicaraan Ibu saya tahu bahwa strateginya adalah membuat catatan kecil untuk bisa mengingat bahwa ini tindakan selanjutnya itu yang akan saya lakukan. Penilaian kemudian strateginya sudah dipaparkan, kapan Ibu akan melakukan, bahwa ternyata rangkaian pembelajarannya seperti ini yang menurut saya bagus atau baik untuk saya terapkan dalam kelas. Kalau untuk berupa catatan kecil mungkin bisa saya lakukan segera di saat proses pembelajaran berikutnya, tapi mungkin selain itu catatan kecil hanya untuk mungkin sebelum saya menyiapkan penilaian sendiri rubriknya, saya mestinya sudah punya minimal rubrik yang memang saya pahami sendiri bahwa ini dari segini mungkin dalam selembar saja bisa per kelasnya, supaya setiap pertemuannya supaya lebih maksimal lagi. Kalau berupa catatan kecil jangan sampai ada lagi hal-hal yang dilupakan, atau atau nyelip atau bagaimana, atau kita kemanakan atau umur juga biasa dari beberapa pertanyaan yang saya sudah siapkan itu saya rasa sudah saya edukasi semua dan Ibu sudah jawab dengan baik dari Ibu. Tidak ada hal yang Ibu ingin sampaikan sebelum selain terima kasih juga, selain dalam proses pembelajaran yang saya lakukan, saya bisa lebih melihat bagaimana atau apa yang saya lakukan di kelas ini sudah sesuai atau tidak dengan adanya area pengembangan yang dicapai, dengan melakukan strategi yang sesuai dengan area pengembangannya. Kemudian ada ibu yang bisa melihat hasilnya meningkat atau tidak. Saya rasa itu saya tetap perlukan untuk kedepannya di proses pembelajaran saya berikutnya sebagai supaya saya bisa lebih meningkatkan apa yang sudah ada sekarang.